Shalom. Tema saya hari ini adalah janji Bapa. The promise of the Father. Apa itu janji Bapa? Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai dengan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Lalu dalam ayat 5 dikatakan firman Tuhan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara terkasih dalam Kristus, Yesus Kristus berbicara mengenai janji Bapa. Yesus Kristus berbicara bahwa menantikan janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem. Ditegaskan sekali lagi apa itu janji Bapa dalam ayat kelima, baptisan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis telah membaptis dengan air sebagai apa? Tanda pertobatan. Tetapi Mesias Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat ini terdapat saudara dalam Matius pasal 3 ayat 11. Firman Tuhan bunyinya demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa, yaitu Mesias, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara, penting sekali untuk menerima baptisan Roh Kudus. Penting sekali untuk menerima, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, be filled with the Holy Spirit. Dan janji ini digenapi kapan, saudara? Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Pentakosta. Saudara, saya doa pencurahan Roh Kudus terjadi kepada saudara. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan api. Ya, karena inilah janji Bapa. Kapan Tuhan ucapkan janji ini? Kapan Allah mengucapkan janji ini? Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Janji Bapa itu berbicara mengenai hadiah rohani. Janji Bapa itu berbicara mengenai karunia rohani atau spiritual gift. Maka itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapa yang jahat sekalipun mengetahui pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika anak itu minta roti, tidak mungkin dikasih ular, atau minta ikan, tidak mungkin dikasih yang jahat, yaitu kalajengking. Jika Bapa yang jahat sekalipun tahu pemberian yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga, mintalah Roh Kudus. Nah, inilah janji Bapa dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu mereka akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan I will pour my spirit. Aku akan mencurahkan rohku atas mereka. Saudara, ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Kita mendapatkan karunia rohani. Kita mendapatkan mimpi, penglihatan. Itu salah satu cara Alkitab mencatat Tuhan berbicara kepada kita melalui mimpi dan penglihatan, visions and dreams. Lalu kita dapat bernubuat. Bagaimana nubuatan terjadi? Kita dipenuhi dengan roh Allah, sehingga apa yang keluar dari lidah bibir kita berasal dari Allah Bapa. Katakan amin. Nah, maka dari itu saudara, pentinglah yaitu terjadi penggenapan ini ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Maka firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Doa saya, saudara penuh dengan Roh Kudus. Doa saya, saudara menerima baptisan Roh Kudus dan api. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka dengan Roh Kudus. Doa saya, saudara penuh dengan Roh Kudus. Doa saya, saudara menerima baptisan Roh Kudus dan api. Terima dalam nama Yesus. Haleluya.